yang dilihat orang ini lebih seperti perebutan uang. Tapi yang saya lihat di sini adalah pertarungan harga diri. Alhamdulillah, uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Kalau dikatakan korban kecelakaan atau korban seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Kisruh berkepanjangan yang terjadi antara Agus Salim dan Novi terkait uang donasi senilai 1,3 miliar sampai kini belum ada tanda-tanda keduanya akan bermediasi, duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi keduanya. Alih-alih berupaya mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan, Agus dan kuasa hukumnya lebih memilih menyelesaikannya dengan cara hukum, yakni melaporkan Novi ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Sontak saja tindakan Agus mendapat kecaman hingga cacian dari netizen. Kini publik menunggu akan berakhir sampai di mana perseteruan panas yang terjadi antara Agus dan Novi. Terkait polemik tersebut, seperti apa terawangan Denny Darko melihat perseteruan antara Agus dan Novi? Yang dilihat orang ini lebih seperti perebutan uang. Tapi yang saya lihat di sini adalah pertarungan harga diri. Teh Novi yang merasa bahwa dia harus mempertahankan kepercayaan masyarakat ya, yang sudah diberikan kepadanya ini tadi dengan melaporkan sejujur-jujurnya, yang walaupun saya tetap kurang cocok ya sejujurnya kok seperti itu, lawan Agus yang merasa terhinakan keluarganya karena dicurigai dan jadi dibully seluruh Indonesia. Tapi apa yang ditonton oleh orang-orang se-Indonesia ini adalah perebutan uang, atau bukan perebutan uang ya, Agus yang dianggap tidak tahu diri karena ingin mengambil uang donasi untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pengobatannya. Itu yang dikira pasti, karena kebanyakan hujatannya tentang itu. Yang saya sayangkan juga dari Agus ini adalah kenapa harus melaporkan. Karena ini satu hal yang ya kalau secara hukum sih memang iya ya, daripada ribut di tempat umum, lebih baik kita mencari penengah, dan penengahnya ini adalah yang berwajib atau penegak hukum. Tapi sangat disayangkan jadi terkesan Agus di sini itu durhaka kepada orang yang membantu dia, dan ini sangat disayangkan, apalagi menggandeng seorang Bang Farhad yang memang orangnya itu fenomenal ya, orang yang memang lantang. Jadilah terjadi hal-hal yang sekarang ini kita sangat terpaksa harus kita lihat di sosial media terjadi, dicabut. Agus ya lewat Bang Farhad ya. Ya Agus harus melihat jauh ke depan, kalau enggak dia akan terus dibully sampai kapanpun. Walaupun setelah dicabut itu masih tetap akan dibully ya. Tapi saya lihat bahwa tujuannya untuk melaporkan agar bisa mendapatkan uangnya ini kembali. Tapi ternyata setelah dilaporkan ini semakin berlarut. Maka untuk mendapatkan ini kembali, atau kalaupun enggak bisa didapatkan nama baiknya ini paling tidak direstorasi, ya harus dengan mencabut laporan. Kalau saya lihat ya, semoga enggak meleset ya, sebelum tahun baru ini sudah dicabut. Kalau saya lihat dari kartu, Agus yang nggak tahan. Kita nggak bisa ngomong disalahgunakan atau tidak. Kalau kegunaannya ini untuk misalkan judi bola, atau misalkan untuk membeli barang yang tidak berguna, itu saya bilang disalahgunakan ya. Tapi kalau ternyata kegunaannya untuk sesuatu yang membayar kontrakan dengan cara membayarkan hutangnya Wawa ya, atau membeli ponsel atau membeli sesuatu, itu saya pikir ya satu hal yang nggak bisa dibilang menyalahgunakan, masih tetap dalam koridor yang seharusnya. Dan lagi pula itu tadi kembali, saat uang itu sudah ditransferkan, itu sudah menjadi haknya Agus. Nah kesalahannya adalah kenapa saat itu juga tidak didampingi saja atau diarahkan agar ya sudah itu dipakai rekening yang bukan rekening mereka. Nah kan kesalahannya ada di situ. Nah kalau misalkan kita bilang saat itu diminta oleh Agus dan keluarga, ya Agus dan keluarga kan nggak ngerti. Nah di titik ini banyak orang yang masih
Enggak, mereka tuh pintar kok, mereka ini mata duitan aja dan sebagainya. Itu loh, tuduhan seperti itu yang saya pikir nggak sehat. Makanya akan lebih baik sebenarnya kalau ini dibawa ke pengadilan agar bisa terbukti dan bisa dibongkar dengan seluas-luasnya. Tapi kan sekarang proses menuju ke itu sama masyarakat dianggap sebagai perbuatan durhaka. Jadi kan bingung. Makanya saya bilang di sini, ini yang menjadi ruwet ini adalah karena para netizen ikut serta di sini untuk menghakimi. Saat kemarin donasi memang iya, itu satu hal yang positif. Tapi saat sekarang ada terus netizen menghakimi tanpa bisa tahu hal-hal yang memang terjadi atau tidak. Saya kira ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Sementara itu, Agus Salim ditemani kuasa hukumnya kemarin baru saja menjalani perawatan di RSCM untuk mengobati luka di bagian tubuhnya. Dan yang mengejutkan, biaya pengobatan Agus tidak ditanggung BPJS. Setidaknya, hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Agus dan dari perwakilan pihak BPJS sendiri. Karena hal itulah, kuasa hukum Agus berharap Novi segera mentransfer uang donasi Agus senilai 1,3 miliar. Bahkan, kuasa hukum Agus mengaku siap menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini dengan Novi dengan membicarakannya dari hati ke hati. Oleh karenanya, kuasa hukum Agus berharap Novi segera mentransfer uang donasi Agus untuk biaya pengobatannya. Sama Allah lebih bercahaya. Cahayanya seperti apa? Boleh dijelaskan? Kayak cahaya lampu. Kadang-kadang kalau bayangan ada sedikit-sedikit. Katanya saya bisa lihat pakai dolar. Ini mana ada kasih Mas Agus? Juta dolar kan? Saya lihat langsung. Alhamdulillah. Uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Hari ini pengobatannya tadi apa paru ya, cek paru sama ini apa yang luka bakar ini ya, ini lagi mau daftar, ini sakit banget nih. Kemarin Agus lagi down, lagi drop banget ya kan, kena mentalnya. Jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin L bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan ya kan, yang mengambil kriminalisasi atau bagaimana seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin yang telah ditransfer ke Novi, kan transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas aja lah, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Kalau memang udah nggak sejalan, udah memang nggak sekapal, udah nggak seperti searah terkait uang itu, ya kami akan upayakan dengan cara lain bagaimana pengobatan Agus ini bisa berjalan. Yang pasti kami ingin tahu dulu kejelasan uangnya Agus ini seperti apa. Untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024. Bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin. Jadi udah jelas tadi kita udah diskusi dengan BPJS, dengan Humas Cipto bahwa mereka menerangkan tidak ada biaya dari negara untuk pengobatannya Agus. Ya, karena sebagian kan netizen atau teman-teman sahabat semuanya, kan mereka mengatakan pakai BPJS saja, katanya Agus pakai BPJS ya, betul kan? Nah sekarang udah terjawab ya bahwa BPJS tidak membiayai. Makanya kenapa uang itu sangat dibutuhkan sekali yang terkait Agus. Harusnya di sini bahwa pihak yayasan itu lebih senang, gembira mendengar kabar adanya kemarin Agus mulai terang matanya percepatan, karena ini menyangkut masalah ubur-uburan dengan waktu. Hal ini bukan dari BPJS. Dari apa sendiri? Kan kami akan cover semuanya. Kan saya akan cover pengobatan Agus. Maka justru saya minta kejelasan Novi karena uangnya yang
donasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik ke berapa kemarin? 1,3 ya? Ya 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah. Jangan kayak berbalas pantun sana pantun sini pantun apa. Duduk bareng kapan jelasnya agar uang ini. Perjelas saja. Kalau misalkan uang ini saya nggak mau buat pengobatan Agus, ya udah kita bilang jelas. Saya akan upayakan uang pengobatannya Agus. Mbak Novi itu kan dia secara tidak langsung kan dia entrepreneur dan juga YouTuber yang dimana dia dipercaya oleh publik dengan perkataan-perkataan atau konten-konten yang dia buat. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan perkataan-perkataan dia yang sebelumnya? Apakah masyarakat masih percaya? Publik masih percaya dengan dia? Ya sebetulnya kasus ini kan simpel, bukan dari kami yang untuk memperpanjang kasus ini. Seakan-akan kami kan seperti ini kondisi yang membuat kasus ini menjadi panjang. Seharusnya dari dia untuk membuka hati nuraninya. Kalau memang ada itikat baiknya, marilah ke sini kita ngobrol, kita diskusikan dengan kepala dingin. Saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus. Ya kan, udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, sini turun setengah. Pasti akan ada titik baik, titik ketemunya dengan kondisi yang baik. Nah, saya juga minta ketegasan lagi bahwa apa? Kalau misalkan uang ini kami yang dapatkan, lalu uang ini kami tidak mau melakukan lagi pengobatan untuk Agus. Asal ada jelas begitu, saya akan upayakan untuk pengobatan Agus. Udah gitu aja lah, nggak usah pusing-pusing jadinya. Ya kan, kalau dari sono kan lihat lagi di medsosnya begini, ini lihat lagi di medsosnya begini, kan jadi nggak ada habis-habisnya. Ya kan, permasalahannya adalah masalah duit. Uangnya itu dari Agus sudah transfer ke Novi. Nah itu aja yang sekarang Novi kan bilang bahwa uangnya masih ada, ya kan? Alhamdulillah siap diaudit. Alhamdulillah. Lalu concern uang itu untuk pengobatannya Agus, uang itu udah gak Wak ya? Ya kan uang itu untuk pengobatannya Agus, itu aja. Kapan duduknya nih? Udah hari kelima nih saya minta dari mulai bertemu dengan Agus. Ya kan sampai hari ini belum ada jawaban. Itu aja lah silakan. Udah kita mau duduk bareng, kita tegas aja lah seperti apa uangnya. Pernyataan pihak Agus Krisnamurti yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Novi terkait uang donasi jelas berseberangan dengan Farhad Abbas yang lebih memilih melaporkan Novi. Setidaknya itulah yang dilakukan Farhad Abbas pada Sabtu kemarin yang secara resmi telah melaporkan Novi. Tindakan Agus yang melaporkan Novi sontak saja mengundang kekecewaan dari banyak kalangan. Tidak terkecuali netizen yang lebih memuji sikap Novi dan mencaci tindakan Agus Salim yang dianggap zolim dan tak tahu berterima kasih. Ya hari ini pendampingan Agus pemeriksaan pertama untuk pencemaran nama baik dulu. Ya intinya seputar kalimat, Agus nih dapat uang nggak dipakai berobat loh, waris-warisan nih gini. Inilah kita anggap orang yang harusnya masalah di dalam diperkecil makin memperbesar. Terus, beli emas, beli handphone, semua itu salah satunya. Novi secara terang-terangan di media sosial, ya, menuduh, memfitnah, Agus telah menyalahgunakan uang, bahwa padahal tidak ada uang yang disalahgunakan, tidak ada. Itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia. Dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan. Itu pun tidak ada. Itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah. Sehingga laporan kemarin terpecah. Laporan pemerasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan karena dia selalu mengaku uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit. Jadi ini adalah upaya Novi untuk mempermalukan Agus dengan harapan agar masyarakat menjadi kisruh, seolah-olah kalau membantu secara pribadi tidak benar harus lewat yayasan. Padahal di yayasannya Novi kalau membuka 3 hari donasi, sisanya adalah untuk operasionalnya dia di ODGG. Nah, jadi kami meminta agar diaudit yayasan tersebut. Kita minta ditanyakan legalitas apakah yayasan
orang gila ataupun yayasan anak-anak terlantar itu bisa mengurus donasi buat orang buta? Apakah dia harus mengurus mulai dari kecil sampai besar segala tetek bengek sehingga dia menjadi kontrol sosial untuk penggunaan dana tersebut? Ulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan uang, padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Dan perlu teman-teman katakan, saya sampaikan, hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah. Intinya mereka sangat kecewa, miris melihat sikap Novi yang menguasai uang itu. Novi bilang saya pakai uang 100 juta. Tapi Padahal saya nggak merasa pakai uang 100 juta. Yang diterima awal berapa? Itu hanya anaknya, Agus saya, membantu. Kalau waktu kejadian saya lagi di rumah sakit Keramat Jati, ngurus Mas Agus. Inilah prosesnya dan tunggu akibatnya. Itu mah haknya mereka, soalnya kan uang juga nggak sama saya. Iya, uangnya sudah berada di Prativi Novianti, yang harus dikejar bukan Agus, tapi sana gitu. Kita udah nggak punya hak untuk memiliki uang tersebut karena sudah beralih uang tersebut ke yayasan ya. Iya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers.